wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Vina Wardatul Jannah dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 2221050 159. Baik, di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian biaya produksi dan jenis-jenis biaya produksi. Yang kedua, revenue sharing. Yang ketiga, pengaruh bunga. Yang keempat, pengaruh pajak. Dan yang kelima, pengaruh zakat pada biaya. Materi yang pertama adalah pengertian biaya produksi dan nilai-nilai biaya produksi. Pengertian biaya produksi adalah harga pokok yang diambil untuk memproduksi per unit produk. Pengertian biaya produksi juga diartikan sebagai biaya yang mencakup semua hal dari awal sampai akhir barang siap dijual ke konsumen. Komponen biaya menyangkut semua hal yang memiliki nilai seperti biaya produksi, biaya perawatan, dan sebagainya. Jenis-jenis biaya produksi ada 5. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Dan yang terakhir, biaya marginal. Unsur biaya produksi ada 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja yaitu semua balas jasa yang diberikan pabrik kepada karyawan. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya pabrik selain dari bahan baku dan tenaga kerja. Materi kedua yaitu revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana semua biaya ditanggung oleh pengelola modal, sedangkan pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Berikut adalah kurva biaya revenue sharing. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRS. Titik BEP yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Dalam sistem ini yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0 atau origin. Dalam akad muamalat Islam dikenal akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi pedoman pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung. Maksimum perputaran TR adalah mencapai sumbu horizontal X. Materi ketiga yaitu pengaruh bunga. Bunga adalah imbalan jasa yang diberikan atas pinjaman uang. Imbalan ini merupakan kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Berikut adalah gambar kurva pada sistem bunga. Dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bulannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TFC, yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan, pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas atau break even point bergeser dari titik Q menjadi QI. Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC. Ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Materi yang keempat yaitu pengaruh pajak. Pengenaan pajak penjualan atau pajak penambahan nilai akan meningkatkan nilai total rata-rata. Hal ini akan berdampak kepada laba. Dengan demikian, pengenaan nilai pajak penjualan berpengaruh terhadap turunnya total keuntungan
dari laba 1 menjadi laba 2, turunnya tingkat keuntungan maksimal, mengecilnya rentang skala produksi. Berikut adalah kurva pengaruh pajak penjualan terhadap keuntungan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata atau AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal atau MC. Apabila setelah dikenakan beban pajak harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba 1 menjadi laba 2. Besaran penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan. Materi yang kelima yaitu pengaruh zakat terhadap biaya. Pengertian zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat zakat yang pertama, Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, milik sepenuhnya. Yang keempat, sampai 1 nisab. Dan yang terakhir, sampai 1 tahun disimpan. Selanjutnya adalah harta perniagaan dan perusahaan. Harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya bila telah sampai pada nisab wajib pula dizakati. Nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas yaitu 85 gram sebesar 2,5%. Sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan, modal dan keuntungan senilai 85 gram, maka perniagaan itu telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Berikut adalah hadis Rasulullah tentang perniagaan. Dari Samurah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Riwayat Hakim. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi mohon dimaafkan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.